Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Salam sejahtera keluarga besar JCC Cijantung. Saya dari Bandung, saya bersyukur Bapak Ibu terpelihara dengan baik seperti kami juga di kota Bandung ya. Mari kita akan dengarkan firman Tuhan sekarang. Kita mau gunakan waktu kita sebaik mungkin dan saya ingin share tentang sebuah keadaan yang pernah dihadapi oleh seorang nabi di Alkitab. Nabi ini dikategorikan sebagai nabi kecil, bukan karena kerohaniannya lebih kecil dari nabi-nabi yang lain, tetapi memang kisah hidupnya tidak sepanjang nabi yang lain. Dan situasi yang pernah dia hadapi, itu adalah situasi yang sekarang kita hadapi juga. Makanya ada korelasi, ada hubungan, ada keterkaitan antara kita dengan dia, nabi ini. Sebab situasinya mirip-mirip lah. Apa yang dulu dia pernah alami dengan yang kita alami hari ini. Sebuah situasi yang bagaimana? Situasi yang penuh tanda tanya. Jujur saja pandemi ini merubah banyak hal dalam tatanan hidup manusia. Bisnis berubah, pergaulan berubah, ya, kemudian gaya hidup harus berubah, ya, dan banyak hal mau nggak mau harus mengikuti perubahan yang memang harus terjadi. Itulah sebabnya ada istilah kita memasuki new normal, kenormalan yang baru, yang kita semua harus beradaptasi dengan semuanya. Dan perubahan-perubahan itu tentu memberikan tanda tanya, ya, kedepannya gimana kalau semua harus berubah? Pandeminya selesai kapan? Kalau toh ketahuan kapan selesainya, nanti setelah pandemi keadaannya bagaimana? Nah, itulah banyak tanda tanya yang mulai menghantui hidup manusia. Dan ternyata situasi yang membingungkan seperti ini pernah dialami oleh seorang nabi di Alkitab. Mari kita lihat ya, Habakuk pasal yang pertama. Kita lihat ayat 1 sampai ayat yang keempat. Dia membuka bukunya, dia membuka tulisannya dengan mengajukan banyak pertanyaan kepada Tuhan. Dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, dia memberikan pembukaan yang menunjukkan bahwa dia sedang bingung. 4 ayat pembuka ini memberikan satu gambaran. Seorang nabi pun bisa terjebak dalam kebingungan. Dia tulis begini, ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya. Dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Biasanya sebuah buku dibuka dengan kalimat-kalimat yang menarik ya. Tetapi kali ini Habakuk tidak bisa berpura-pura. Habakuk tidak bisa berdiplomasi begitu ya. Dia langsung buka bukunya dengan langsung mengungkapkan kebingungannya kepada Tuhan. Karena yang dia lihat hari itu adalah bangsa Israel sedang ditindas, sedang ditaklukkan, sedang dijajah oleh bangsa Babel. Kekerasan ada di mana-mana. Akibatnya bangsa Israel harus menyesuaikan diri dengan kemauan-kemauan orang Babel. Ada tuntutan-tuntutan yang dipaksakan harus diikuti oleh bangsa Israel. Sama, dunia kita juga sedang dijajah oleh yang namanya virus. Ya, tidak ada belahan dunia yang tidak mengalami pandemi yang namanya COVID-19 ini. Dan kita dituntut untuk menyesuaikan diri dengan keadaan-keadaan seperti itu. Jadi tentu ada banyak pertanyaan seperti Habakuk.
kenapa begini Tuhan? Kenapa Engkau izinkan terjadi seperti itu? Kenapa yang buruk semuanya ya ada di depan mata kami? Kekerasan, penindasan, perbantahan, pertikaian, dan sebagainya. Nah, kita juga melihat banyak hal yang tidak menyenangkan hari-hari ini. Kematian, kebangkrutan, ya, kemudian keruntuhan ekonomi, dan sebagainya. Saudara, tentu meskipun kita punya Tuhan, meskipun kita adalah umat pilihan Allah, tidak menjamin bahwa kita bebas dari kebingungan. Ya, karena kita ada di dunia yang semakin penuh dengan perubahan. Nah, Habakuk juga sekalipun dia nabi. Bapak Ibu tahu ya, nabi adalah orang yang seharusnya tahu rahasia Tuhan. Nabi adalah orang yang dijuluki sebagai orang yang mengerti dunia roh, misteri-misteri ilahi. Nabi saja bisa bingung. Nabi saja bisa ngeblank begitu ya. Apalagi kita jemaat, orang awam, Kristen awam begitu. Jadi berita baiknya, kalau Bapak Ibu sedang banyak dilanda kebingungan, good newsnya itu normal. Itu normal. Karena nabi pun bisa bingung. Dan kita nggak perlu tutup-tutupi. Itu bukan tanda bahwa rohani kita kurang baik. Jangan merasa bersalah. Ya, kalau boleh jujur, kami para hamba Tuhan pun juga banyak kebingungan hari-hari ini. Menghadapi situasi yang penuh perubahan ini, belum lagi ditambah dengan pertanyaan-pertanyaan personal. Mungkin saudara juga punya pertanyaan-pertanyaan personal. Tuhan, kapan Kau jawab doaku? Kenapa orang lain sudah dijawab, aku belum? Kenapa yang tidak kenal Tuhan kelihatannya hidupnya lebih enak daripada aku yang sungguh-sungguh mengenal Engkau? Jadi ada banyak pertanyaan-pertanyaan global yang membingungkan kita, ditambah lagi dengan pertanyaan-pertanyaan personal yang juga membuat kita akhirnya serba tidak mengerti kenapa begini Tuhan. Akhirnya hidup kita diwarnai dengan banyak pertanyaan, dan celakanya lagi, semua pertanyaan-pertanyaan kehidupan itu ungoogleable. Google nggak bisa jawab juga, saudara. Saudara ketik di Google, kapan Tuhan jawab doa saya? Nggak tahu yang keluar apa nanti. Nanti coba aja deh. Ya, kalau toh ada yang keluar pasti nggak memuaskan dah. Saudara ketik di Google, kapan pandemi ini berakhir? Nggak ada jawaban yang pasti. Jadi saudaraku, kita ada di era kebingungan, disruption. Ya, kita ada di masa-masa semua umat manusia sedang dilanda kebingungan hari-hari ini. Nah, nabi ini terbuka di hadapan Tuhan, dia ungkapkan semua pertanyaan-pertanyaan, ya, dia ceritakan semua, dia nggak malu. Dia nggak malu nanti orang yang baca bukunya berkata, lu nabi kok kayak begitu? Nabi kok ya harusnya ngerti kok sekarang kebingungan. Saudara, sekali lagi, good newsnya adalah itu normal. Kita nggak perlu malu. Ya, kalau memang keadaan hari-hari ini membuat kita banyak bertanya-tanya dan banyak kebingungan, itu normal. Tetapi mari kita coba cari cara penanganannya. Sekalipun normal, jangan dibiarkan. Sekalipun itu natural, tapi kita harus bisa mengelolanya dengan baik. Makanya, kalau saya boleh beri judul khotbah saya hari ini, beriman di tengah pertanyaan. Sebuah tantangan, mampukah? Mampukah kita tetap beriman di tengah banyaknya pertanyaan kehidupan? Karena manusia itu ya, gini loh. Manusia itu pengennya yang serba pasti. Betul nggak? Bapak Ibu kan pengennya begitu ya. Kayak tadi ya, saya dari Bintaro ke Cijantung. Jujur saya belum pernah ke Cijantung. Ya. Saya coba tanya-tanya kepada beberapa saudara begitu. Pak, jawabannya ya nanti kamu lewat sini, keluarnya pintu tol ini. Tapi tetap masih nggak pasti.
Karena kita belum pernah melewati. Sekalipun sudah banyak informasi, tetap masih dakdikduk, saudara. Takut nyasar, takut terlambat nantinya, ya, karena kita belum pernah. Nah, untungnya ada Google Map gitu ya. Google Map lebih pasti mengarahkannya begitu dibanding informasi-informasi dari orang lain. Itulah bukti bahwa manusia senangnya yang pasti-pasti. Tapi ketahuilah, hidup ini serba nggak pasti, saudara. Sekalipun kita anak Tuhan, sekalipun kita percaya Tuhan, tapi kita ada di dunia yang selalu menawarkan ketidakpastian. Nah, sanggupkah kita tetap beriman di tengah ketidakpastian yang melanda kehidupan kita? Nah, mari kita belajar dari Nabi Habakuk. Sebelumnya saya mau cerita begini. Semua pertanyaan dan kebingungan yang melanda kita, kalau kita tidak kelola dengan baik, itu bisa menggugurkan iman kita. Bisa. Ada banyak orang akhirnya nggak mau Tuhan-Tuhanan lagi dah. Karena ikut Tuhan juga semuanya banyak nggak pasti. Contoh ya, ada saudara mungkin kenal nama Billy Graham. Seorang penginjil dunia dari Amerika yang sudah meninggal tapi namanya masih dihormati sampai hari ini. Dia adalah pendeta pertama yang berkhotbah resmi di Uni Soviet pada zaman itu. Dulu masih Uni Soviet. Dia resmi, ada undangan resmi dari kelompok Kristen di Uni Soviet, dia berkhotbah secara resmi. Dia orang pertamanya. Dan sudah jutaan orang menghadiri KKR-KKR-nya selama dia hidup. Sampai hari ini dia masih dihormati, sekalipun dia sudah meninggal. Tahukah saudara, selama dia pelayanan tahun 60-an, 70 dan 80, ternyata sebetulnya ada penginjil lain yang sama hebatnya dengan Billy Graham. Dan itu rekan pelayanan Billy Graham, namanya Charles Templeton. Charles Templeton, saya yakin saudara asing dengan nama Charles Templeton. Padahal dia pernah hebat-hebatnya bersama dengan Billy Graham selama 3 dekade, 30 tahunan. KKR-nya gak kalah hebat dibanding Billy Graham. Tapi kenapa dunia tidak mengenal dia sampai hari ini? Seolah-olah namanya dilupakan begitu saja. Karena memang ada sebuah kejadian yang membuat dia akhirnya quit. Bukan cuma quit dari pelayanan, tapi quit dari imannya kepada Tuhan. Satu hari Charles Templeton melayani di Afrika. Itu tahun awal 80-an. Dan Afrika sedang dilanda kekeringan, banyak negara-negara kelaparan. Dan di depan mata dia lihat seorang ibu Afrika kurus kering, duduk tergeletak, menggendong anaknya yang kurus kering juga dan anaknya sudah mati karena nggak dapat makanan. Jadi ibunya kurus kering kelaparan, bayi yang digendongnya sudah mati di tangan dia. Lalu sang ibu Afrika ini menengadah ke atas, ke langit. Lalu Charles Templeton langsung tergoncang imannya. Dia bertanya, Tuhan, kenapa engkau tidak beri hujan di Afrika? Dia mulai bingung, padahal penginjil terkenal. Seorang yang pernah membawa banyak orang datang kepada Tuhan Yesus. Kali ini dia yang bertanya, Tuhan, kemana-mana aku khotbah bahwa engkau Allah yang baik. Tapi di depan mataku sendiri, seolah-olah engkau membiarkan ciptaanmu harus menderita seperti ini. Dan pertanyaan itu tidak mendapat jawaban. Akhirnya dia memutuskan meninggalkan Tuhan. Dia tulis buku terakhirnya. Judul bukunya adalah Farewell to God. Selamat tinggal Tuhan. Dan sejak itu dia menjadi agnostik. Agnostik itu beda dengan ateis. Kalau ateis jelas gak percaya Tuhan. Kalau agnostik, mereka berkata mungkin ada Tuhan, tapi masa bodoh. Itu agnostik. Dan orang Eropa kebanyakan agnostik. Kalau ditanya Kristen, ya Kristen mereka. Kadang-kadang minggu masih ke gereja, tapi hanya tradisi. Tapi dalam hidup sehari-hari mereka gak mengakui Tuhan.
Itu agnostik. Dan kenapa orang Eropa seperti itu? Karena mereka juga pernah punya pertanyaan. Dulu benua itu adalah benua Kristen, Eropa. Tapi kenapa Hitler muncul? Mereka bertanya, kalau Tuhan itu baik, kenapa kau izinkan Hitler menyengsarakan kami? Eropa jadi hancur gara-gara satu orang yang namanya Hitler. Dan itulah pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Akhirnya membuat iman gugur. Nah, Habakuk ada di titik yang sama. 4 ayat pertama menunjukkan kebingungan dan frustrasinya Habakuk. Habakuk bertanya, kenapa engkau izinkan umatmu dibeginikan? Kenapa yang jahat menindas umat pilihanmu? Kenapa yang orang-orang yang harus kau murkai ternyata menyengsarakan umat pilihanmu sendiri? Habakuk pun ada di titik kritis di mana dia sedang frustrasi dengan pertanyaan yang tidak terjawab itu. Dan mungkin beberapa kita ada di tempat ini juga dengan rasa frustrasi yang sama. Tuhan, kenapa doaku gak pernah dijawab? Kenapa harapanku gak pernah dikabulkan? Justru orang lain yang tidak seserius saya kok, mereka lebih dulu mendapatkan semua yang baik. Saudara, jujur ya, kebingungan-kebingungan soal kehidupan itu bisa membahayakan iman kita. Charles Templeton saja, pengkhotbah ternama, akhirnya farewell to God. Itulah sebabnya mari kita belajar dari Habakuk. Karena Habakuk tidak pernah farewell to God pada akhirnya. Padahal dia pernah mengalami kebingungan yang sama. Kita bersyukur ada contoh yang baik untuk kita teladani, yang tidak pernah meninggalkan Tuhan sekalipun dia pernah bingung dengan Tuhan. Kalau boleh jujur, saya percaya banyak kita lagi bingung juga sama Tuhan. Gak usah malu mengakuinya, gak usah malu. Gak usah pura-pura rohani, pura-pura kuat. Oh, saya mah tetap kuat. Padahal lagi kecewa, saudara. Ya, kalau mau jujur, banyak kita juga lagi bingung, kenapa ya Tuhan? Kok ada pandemi? Kenapa ya Tuhan? Kok ada kemalangan yang harus saya alami? Kok ada hal-hal yang buruk yang harus terjadi dalam hidup saya? Nah, bagaimana caranya? Di tengah kebingungan itu, kita nggak farewell to God. Seperti yang Habakuk lakukan. Mari kita lihat ya. Tadi 4 ayat pertama ya, Habakuk pasal yang pertama. Dia bertanya, dan puji Tuhan, ayat 6, kita lanjut. Di ayat yang ke-6, puji Tuhan, Tuhan menjawab. Semua pertanyaan di 4 ayat pertama, Habakuk pasal yang pertama tadi. Langsung di ayat yang ke-6, Tuhan berbicara kepada Habakuk. Sebab, kata Tuhan, sesungguhnya aku, Tuhan, yang membangkitkan orang Kasdim, orang Babel. Bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Saya yakin Habakuk senang. Oh, Tuhan memberi respon. Tuhan langsung jawab. Enggak beda berapa ayat, langsung ada jawaban Tuhan. Tapi begitu Habakuk menyimak jawaban Tuhan, tunggu dulu. Kok jawabannya tambah membingungkan? Karena Tuhan berkata, kamu mengeluh soal Babel kan? Kamu mengeluh kenapa Babel menaklukkan bangsa Israel? Tuhan bilang, aku yang utus memang orang Babel. Orang Babel itu alatku. Disinilah Habakuk tambah bingung. Bingungnya kenapa? Coba, saudara pikir ya. Babel kan bangsa yang lebih jahat dari bangsa Israel. Jadi kalau soal, oke lah, bangsa Israel bersalah, harus dihukum. Lalu Tuhan pakai bangsa Babel untuk menghukum bangsa Israel. Habakuk berpikir, kalau soal siapa yang harus dihukum, harusnya Babel dulu dong yang dihukum, bukan Israel. Jadi Habakuk bertanya, logikanya di mana Tuhan? Kayak begini ya, saudara mau membersihkan lantai yang kotor.
Kalau di panggung ini ada bagian yang kotor, dan saya mau bersihkan bagian yang kotor, lalu saya pakai sapu yang lebih kotor dari lantai itu. Masuk akal nggak, saudara? Atau gini deh, saudara rela nggak ditegur, dikoreksi sama orang yang lebih salah daripada kita? Rela nggak? Nggak akan rela, saudaraku. Kalau kita ditegur sama orang yang lebih baik, yang lebih benar, rela, saudara. Misalnya saudara tegur, kenapa nggak pakai masker? Yang negurnya malah nggak pakai masker juga. Rela nggak, saudara? Nggak akan rela. Nah, jadi jawaban Tuhan di ayat yang ke-6 semakin membingungkan Habakuk. Karena Habakuk berpikir, Tuhan, oke lah bangsa Israel bersalah, harus dihukum. Mbok ya pakai bangsa yang lebih baik begitu? Ini kok Tuhan pakai Babel? Kalau bicara Babel, harusnya mereka dulu yang dihukum, bukan kita. Jelas Tuhan berkata bahwa itu bangsa yang garang, bangsa yang tangkas. Aku pakai kok bangsa yang garang. Sampai di ayat yang ke-6, rasa penasaran Habakuk bukannya terobati, tapi semakin menjadi-jadi. Kok begini Tuhan? Nah, saudara, inilah yang membuat akhirnya Charles Templeton tadi farewell to God. Karena pertanyaan yang dia ajukan tidak mendapat jawaban yang memuaskan dari Tuhan. Habakuk juga sebetulnya punya alasan buat meninggalkan Tuhan. Bukan hanya karena pertanyaannya gak dijawab, tapi pertanyaannya dijawab dengan jawaban yang semakin membuat dia kecewa dan putus asa. Mungkin beberapa kita mengalami poin yang sama. Sudah ada kekecewaan, ternyata reaksi Tuhan malah bikin tambah kita kecewa. Sudah ada kebingungan, tapi ternyata yang Tuhan buat kemudian tambah bikin kita bingung. Itu bisa terjadi. Nabi Habakuk mengalami double stroke, pukulan yang kedua. Dan dia sebetulnya punya alasan buat goodbye. Tidak jadi nabi lagi. Seperti Charles Templeton. Tapi lihat apa yang dia lakukan. Jadi ngerti ya, sampai ayat yang ke-6, Habakuk bukannya lega begitu ya. Tapi justru semakin kecewa. Tapi lihat, pasal yang kedua, ayat yang pertama. Apakah dia farewell to God? Apakah Habakuk lalu meninggalkan Tuhan? Karena nanya Tuhan bukannya dapat jawaban yang enak, malah tambah bingung, saudara. Kan sering kali kita bilang gitu kan, ada pergumulan, datang sama Tuhan bukannya ditolong malah tambah susah. Itu bahasa-bahasa yang sering kami dengar ya sebagai gembala ya. Pak Albert pasti pernah lah, sering lah. Pak, katanya waktu susah kita harus datang sama Tuhan. Saya udah datang sama Tuhan, bukannya ditolong malah tambah banyak kesusahannya. Bisa saja terjadi seperti itu. Nah, Habakuk ada di titik yang sama, tapi lihat pasal 2 ayat yang pertama. Dia tidak farewell to God, tapi dia bilang begini, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Padahal sudah ada jawaban Tuhan yang membingungkan dia. Tapi di sini kita melihat Habakuk tidak trauma dengan jawaban Tuhan. Habakuk tidak trauma dengan firman Tuhan. Dia masih merindukan sekalipun firman Tuhan pernah datang dan bukannya menyelesaikan kebingungannya. Tapi justru membuat dia tambah bingung. Habakuk tidak farewell to God, tapi Habakuk closer to God. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku. Aku mau naik ke menara. Zaman dulu saudara, tempat-tempat yang tinggi digunakan untuk seseorang mendekat kepada Tuhan. Karena konsepnya kan Tuhan tuh maha tinggi. Maka orang kalau mau dekat sama Tuhan harus cari posisi-posisi di tempat yang tinggi.
Makanya bukit, gunung, menara itu identik dengan tempat ibadah pada zaman itu. Nah, ketika Habakuk berkata, aku mau cari tempat yang tinggi, aku mau dengar kembali firman Tuhan, itu menunjukkan ya kebingungan-kebingungan yang melanda hidupnya tidak membuat dia jauh dari Tuhan. Tapi justru memotivasi dia untuk lebih dekat dengan Tuhan. Saudara, dan akhirnya Tuhan jawab dengan jawaban pamungkas yang saya harap ini juga menjadi rema buat kita semua hari ini. Mari lihat ayat yang keempatnya, pasal 2. Habakuk 2 ayat yang keempat. Inilah jawaban pamungkas Tuhan. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Kalimat terakhir, tetapi orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Dalam bahasa lain dikatakan, Tuhan bilang begini, aku tidak harus menjawab semua pertanyaanmu. Kalau aku jawab semua, kamu bisa sombong, membusungkan dada. Ya loh, manusia kalau semuanya diberitahu kepada manusia, sombong. Ya, manusia punya kecenderungan seperti itu. Kalau semuanya sudah tahu, sudah jelas semuanya, kita cenderung akan sombong, membusungkan dada. Jadi sepertinya Tuhan mau berkata begini, aku sengaja memberikan banyak pertanyaan. Aku sengaja meninggalkan banyak pertanyaan, supaya kamu belajar hidup oleh percayamu, bukan oleh pengetahuanmu, bukan oleh pengertianmu, pemahamanmu. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Sekalipun hidup orang benar banyak pertanyaan. Jadi saudaraku, kalau saya boleh simpulkan, Tuhan mau bilang begini, Habakuk, yang pertama, aku lebih berdaulat daripadamu. Aku enggak harus mengikuti semua kemauanmu. Habakuk kan kayak kita, pengennya serba pasti. Mana dong, mana? Nanti gimana Tuhan? Ya, kedepannya gimana Tuhan? Dan Tuhan berkata, aku lebih tinggi dari kamu. Aku enggak wajib mengikuti semua kemauanmu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau kamu tahu semua, kamu akan sombong. Makanya ada bagian-bagian yang aku sengaja sembunyikan. Hari ini juga kita harus terima kenyataan itu. Tuhan lebih tinggi daripada kita. Dan kalau Tuhan memang sengaja sembunyikan beberapa hal dalam hidup kita, sehingga kita masih nggak ngerti gimana Tuhan. Kalau Tuhan masih menyisakan pertanyaan-pertanyaan dalam hidup kita, Tuhan ingin mendidik kita hidup dengan iman percaya kepada Tuhan. Jadi Habakuk dijawab begini, Habakuk, kamu memang gak perlu tahu semua. Tugasmu adalah hidup dengan iman kepadaku. Biar aku yang memimpin hidupmu. Biar aku yang mengatur sejarah bangsa Israel. Sekalipun kenyataannya kok gak enak hari-hari ini. Sepertinya mereka ditindas dan sebagainya. Izinkan aku yang ngatur. Kamu gak perlu tahu banyak. Percayakan kepadaku untuk aku atur hidup mereka. Inilah hal yang kita bisa ambil juga. Saudara, berhentilah memaksa Tuhan untuk menjelaskan semuanya kepada kita. Sebab kalau kita semua sudah dapat penjelasan semuanya, biasanya kita gampang sombong. Nah, Tuhan ingin menghindarkan kita dari itu semua. Makanya Tuhan sengaja taruh banyak misteri dalam hidup kita. Enggak apa-apa. Supaya kita belajar percaya kepada Tuhan. Ya, kita hidup bukan karena pengetahuan kita. Kita hidup bukan karena hebatnya kita menganalisa. Tidak. Orang benar hidup karena percayanya. Jadi saudaraku, bersyukurlah dengan banyak pertanyaan yang muncul hari-hari ini. Bersyukur. Itu menandakan bahwa kita perlu Tuhan. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu tidak seharusnya membuat kita putus asa. Tapi pertanyaan-pertanyaan kehidupan itu seharusnya menyadarkan kita bahwa kita bukan Tuhan. Karena kita bukan Tuhan, maka kita sadar kita butuh Tuhan.
Tugasmu percaya, Habakuk, kata Tuhan. Biar aku yang pimpin, nanti kamu jelas sendiri kalau sudah saatnya nanti. Orang Surabaya bilang begini, udahlah gelinding aja, saya masih ingat ya. Nasihatnya almarhum Pak Alex. Pak Alex Tanusaputra tuh dulu zaman masih Betani. Salah satu kalimat yang sering dia ucapkan, wes gelindingnya mbek Tuhan. Ya ngalir saja sama Tuhan. Meskipun mengalir dalam kebingungan, meskipun melangkah dalam ketidakpastian. Saudara, sampai kapanpun pertanyaan itu pasti ada dalam hidup kita. Jadi berhentilah buang-buang energi memaksa Tuhan untuk menjelaskan semuanya. Enggak akan. Dia Allah yang lebih tinggi daripada kita. Pikirannya berbeda dengan pikiran kita. Ada banyak misteri dan berhadapan dengan misteri Allah. Satu-satunya wahana kita adalah iman. Percaya kepada Tuhan. Izinkan dia menuntun hidup kita. Sekalipun kita melangkahnya dalam serba ketidakpastian. Ya, izinkan dia mengatur segala-galanya. Kalau kita punya iman, kita harus bisa berserah kepada Tuhan. Ingat ya, iman itu bukan alat untuk menuntut Tuhan. Seringkali kita gunakan iman buat nodong Tuhan, nuntut Tuhan. Iman itu adalah alat untuk kita bisa berserah kepada Tuhan. Saya tunjukkan beberapa ayat terakhir ya. Di dalam Markus pasal yang ke-14, ayat 38. Markus 14 ayat 38, inilah iman yang ditunjukkan oleh Yesus di Taman Getsemani. Markus 14 ayat 36, bukan 38, ayat 36. Ya, dikatakan demikian. Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Seringkali kita juga gunakan iman kita buat mengklaim ketidakmustahilan. Pasti terjadi, nggak ada yang mustahil. Ya, Tuhan pasti lakukan. Oke lah, iman berarti percaya bahwa Tuhan sanggup lakukan. Ya, tapi belum titik. Masih koma. Ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi, tuh. Janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Jadi, iman itu diwarnai dengan penyerahan, bukan pemaksaan. Saya ulangi. Iman itu disertai dengan penyerahan, bukan pemaksaan. Seringkali kita gunakan iman kita buat maksa Tuhan. Maksa Tuhan. Ya, mengintimidasi Tuhan kadang-kadang. Itu bahasanya teman saya. Teman saya seorang pembicara bilang, tanpa sadar kita ini mengintimidasi Tuhan dengan iman kita. Jadi iman yang benar adalah iman yang tidak memaksa. Iman yang benar adalah iman yang bisa membuat kita berserah kepada Tuhan. Berserah di tengah kebingungan yang ada. Nah, Habakuk kembali. Habakuk, ya akhirnya berhenti. Oke Tuhan, aku tahu kami hanya manusia. Engkau berdaulat atas hidup kami. Engkau tidak harus menjawab semua kemauan kami. Ya, dan Habakuk akhirnya ngerti. Dan dia akhirnya menutup bukunya tidak lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang dia lontarkan kepada Tuhan. Saudara mau tahu endingnya? Bagus sekali. Mari kita lihat Habakuk pasal yang ketiga. Ayat 17 dan 18, saya akhiri dengan dua ayat ini. Tadi Habakuk membuka bukunya dengan berondongan pertanyaan-pertanyaan kepada Tuhan. Tapi akhirnya dia menutup bukunya tidak dengan pertanyaan. Sekalipun Israel masih hancur di zaman Habakuk. Sekalipun keadaan belum berubah. Semua situasi masih membingungkan. Tapi dia tutup bukunya dengan kalimat yang luar biasa. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, dia nggak tanya, kenapa pohon ara nggak berbunga Tuhan? Dia sudah kapok. Ya. Justru dia sadar
Pohon ara nggak berbunga supaya dia belajar percaya kepada Tuhan. Ya, makanya dia bersyukur. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bukan karena keadaan sudah jelas, tidak. Keadaan masih membingungkan. Tapi Habakuk menghentikan semua pertanyaan-pertanyaannya kepada Tuhan. Dan mulai dia belajar percaya kepada Tuhan. Saudara, saya berdoa agar keluarga besar JCC Cijantung melakukan hal yang sama. Kita tidak farewell to God. Pertanyaan tidak membuat kita kecewa kepada Tuhan. Kebingungan tidak membuat menjadi alasan untuk kita pergi dan lari dari Tuhan. Tapi kebingungan justru menyadarkan kita bahwa kita perlu Tuhan. Semua yang serba nggak pasti ini justru menjadi warning, menjadi alarm untuk menyadarkan kita bahwa kita perlu bergantung kepada Tuhan. Sebab dunia semuanya serba tidak pasti. Mari hadapilah keadaan dunia yang seperti ini. Biarlah iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Dan itu membuat kita semakin bergantung kepada Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara.